Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Yulis. Hari ini kita mau belajar tentang pembelajaran matematika. Oke, kalian siap ya? Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, teman-teman, kita mau belajar matematika tentang pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, bisa kita cari dengan cara yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, misalnya kita punya pecahan sepertiga. Nah, pembilangnya 1, penyebutnya 3. Pembilang 1 kita kali dengan 2, penyebut 3 kita kali dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Itulah disebut dengan pecahan senilai. Yang kedua, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, contohnya, misalnya kita punya angka 6/9. 6 pembilangnya kita bagi dengan 3, 9 penyebutnya kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2, 9 bagi 3 sama dengan 3. Berarti 6/9 itu senilai dengan 2/3. Yang kedua, kita mau menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan sama saja dengan dengan pecahan senilai, dengan membagi pecahan tersebut sehingga menjadi pecahan yang sangat sederhana. Contoh, kita punya ini pecahan 1/8, kemudian ada pecahan 1/4, kemudian ada pecahan 1/2. Kemudian dari gambar tersebut, maka kita lihat yang paling sederhana adalah 1/2. Dia disebut juga dengan pecahan senilai. 1/8 dibagi 2 hasilnya 1/4. 1/4 dibagi 2 adalah setengah. Itu termasuk pecahan senilai. Berikutnya, oke, kemudian kita mau belajar mengurutkan pecahan. Dari mengurutkan pecahan adalah kita mengurutkan pecahan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk bisa lihat, teman-teman bisa lihat pada garis bilangan berikut. Ada 0, kemudian ada 1/4, ada 2/4, ada 3/4. Setelah 3/4 harusnya kan 4/4. 4/4 itu artinya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. Kemudian lanjut 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 8/4 itu sama dengan 2. Jadi kalau kita ini kan 1/4 itu lebih kecil dari 3/4, kecil dari 1, dan kecil juga dari 7/4. Bisa dilihat pada garis bilangan yang ada. Ya, kemudian kita lanjut. Kita mau belajar bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, kita mau belajar pecahan biasa. Pecahan biasa /adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Contohnya 2/3. 2 itu adalah bilangan bulat. 3 juga bilangan bulat. 1/4 bilangan bulat. 1 bilangan bulat, 2, 4 juga bilangan bulat. Kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 4,
4 itu bilangan bulat. Nah, 2/3 itu pecahan biasa. 2/1/4. 2 itu bilangan bulat. 1/4 adalah pecahan biasa. Kemudian 3/1/2. 3 bilangan bulat, 1/2 pecahan biasa. 2/8. 2 bilangan bulat, 2/8 pecahan biasa. Kemudian yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal disebut juga pecahan berkoma. Jadi pecahan desimal adalah pecahan pembagian yang diperkecil. Caranya misalnya kita punya 1/2. Makanya kita bagi dengan 1 dibagi 2. Kita pakai bersusun ke bawah, pembagian susun ke bawah. 1 bagi 2 itu nggak bisa, ya. Berarti kita tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0 berarti di atasnya kita kasih 0, ya kan? 10 kita bagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 10. Berarti kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Jadi 1/2 itu pecahan desimalnya adalah 0,5. Kemudian pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan per 100 artinya. Ya, misalnya kita punya 20%. Artinya itu 20/100. Kalau 75% berarti 75/100. Kalau bentuk desimal 75% itu artinya 0,75, ya kan? Nah, sekarang kita mau belajar triks atau tips cara mudah menentukan desimal atau persen. Contohnya 0,1 adalah satu angka di belakang koma. Ya kan, 0,1 satu angka di belakang koma artinya 1/10. Atau dalam persen bisa juga 1/10 dikali 100%. Kita coret 0 atas 1, 0 di bawah 1. Berarti tinggal 1 kali 10 sama dengan 10. 1 kali 1, 1. Berarti 10/1 berarti 10%. Kemudian kita punya 0,01%. Itu adalah dua angka di belakang koma atau 1/100 atau dalam persennya adalah 1/100 dikali 100%. Jadi sama dengan coret 0 atas coret 1 bawah coret 1. Atas coret 1 bawah coret 1. Berarti dia 1%. Sekarang 0,001 adalah 3 angka di belakang koma atau disebut juga boleh 1/1000 atau di dalam persen 1/1000 dikali 100%. Kita coret atasnya 0, 1, 0 atas 1. Jadi tinggal 1/10. Kalau sudah 1/10, satu angka di belakang koma per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Jadi 0,1%. Nah, sekarang ini latihan soal. Silahkan dilihat, yang nomor 1 itu adalah membandingkan pecahan besar dan kecil. Yang kedua itu adalah mencari dua pecahan senilai, bisa dikalikan dengan angka apa saja. Ya, cari dua buah pecahan senilai. Kemudian yang ketiga adalah mencari pecahan desimal. Pecahan desimal itu cara hitungnya adalah dengan cara bersusun ke bawah tadi. 1 dibagi 4, 3 bagi 4 dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya adalah tentukan pecahan persen dari pecahan desimal. Misalnya 0,17 berarti 17/100. Coba nanti kalian kerjakan ya. Bu Yulis tunggu hasilnya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.